1000 kali mereka benci habaib, kita punya sejuta kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah, Mas. Tadi kata kayak komen ini. Sekarang adu domba di medsos. Allahu Akbar. Kita jangan kepancing nih teman-teman, saudara-saudara. Kita semua dididik oleh ulama untuk cinta zuriat Nabi. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita ya dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah. Nggak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Lah sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya sejuta kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah, Mas. Tadi kata Kiai Haji Umen, ini Allah dengan Rasulullah menjadikan gunung-gunung emas-emas. Sekarang emas-emas ada di sini. Jangan ke bawah-bawah. Akhirnya memecah belah umat. Di tubuh kita NU terpecah. Masa orang yang mau memperjuangkan kebenaran penampilannya jauh dari kebenaran? Ada lagi tuh, siapa tuh yang pakai anting, kepalanya botak. Ntar gua kirim amplas ke rumahnya ntar. Apa dia kata? Oh, sekarang anting itu bukan untuk perempuan saja. Di Jogja ini anting jadi tren. Innallahal jamal yuhibbul jamil, innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah, suka keindahan. Keindahan yang mana? Laki-laki haram pakai anting botak. Apakah itu yang dijadikan panutan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang itu ada yang mereka ilmiah karena mereka sekolah ilmiah. Kalau yang bikin tesis ini seolah ilmiah. Bu, sekarang penampilannya justru dia membantah nasab Habib tapi dia ngaku Habib. Sekarang ceramahnya dia caci maki. Yang dulu dia katakan, kenapa tesis ini saya buat? Karena ada orang yang mengklaim turunan Rasul tapi ceramahnya caci maki. Sekarang dia yang caci maki. Ya Allah, kita mah ikut guru-guru kita. Abah Uci cinta Habib, Abah Sepuh cinta Habib, Abah Entoh cinta Habib, Abah Umen juga cinta Habib. Abah Umen mantep men. Dan mencintai habaib ini adalah syariat. Kalau Habibnya pakai gamis, janggotnya indah, wajahnya tampan, lisannya paseh, adabnya sopan, aromanya wangi, dermawan, nggak diajak juga cinta hati kita kepada Habib yang seperti itu. Nah, kita diuji dengan sosok Habib yang tampangnya, kayaknya nggak mencerminkan, omongannya. Di situ Allah uji, apakah tetap kita cinta atau tidak. Ini mohon maaf nih, sebab masih ada di antara kita yang dukung tesis. Kalau memang itu tesis dia sudah disampaikan ke publik, sudah, jangan lalu menggerogoti hal yang lain, akhirnya umat pecah. Bu, Waalaikumsalam. Tapi insya Allah kalau saya lihat di sini ibu-ibunya semua solehah. Namun untuk meraih gelar wanita solehah ada syaratnya. Pengen tahu? Pertama, taat kepada Allah dan kepada Rasul. Yang kedua, taat kepada suami sepanjang perintah suaminya tidak maksiat. Yang ketiga, ini yang berat. Sampaikan apa jangan, Bu? Sampaikan apa jangan? Anda wanita bisa dikatakan wanita solehah kalau Anda memberikan izin kepada suami untuk kawin lagi. Mau ngasih izin gak, Bu? Ngasih izin gak? Nggak ngasih izin nggak? Nggak ya? Bagaimana kalau kata suaminya, nih sayang, uang 5 juta tiap minggu, sebulan 20 juta, ini untuk kamu sayang, tapi aku izinkan menikah lagi. Mau diizinkan apa enggak? Duitnya diambil apa enggak? Nah, inilah masalahnya saudara-saudara. Perempuan itu sama, yang penting duit. Nah itu. Dan kita yang sekarang maulid, dulu kita sering di kampung melihat sosok-sosok yang ayu, elok, tawadu, membaca berjanji. Berjanji simtuduror, ini karya-karya cucu-cucu Rasul yang sekarang nasabnya dibantah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bismillahirrahmanirrahim.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ketika itu dibaca dengan keikhlasan, panitianya ikhlas, yang hadirnya ikhlas, yang bacanya ikhlas, insya Allah hadirin malaikat rahmat akan diturunkan oleh Allah. Yakin apa enggak, Bu? Yakin. Kita baca, maka bacaan itu mengundang malaikat. Kita zikir, maka zikir itu mengundang malaikat. Kita ziarah kubur yang sebagian saudara kita mengklaim jangan, tidak ada artinya. Baca riwayat tadi, begitu Rasul mengatakan, ini orang di kuburnya disiksa. Pertama karena buang air kecil, gak pernah bersih, gak pernah cebok. Dan yang kedua, dia menyakiti saudaranya, membuat pecah belah di kalangan saudaranya dengan lisannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Hai sahabat, ambil 2 pelepah kurma, lalu bawa ke sini. Lalu pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan orang yang disiksa. Sahabat bertanya, apa tanfa'uhum ya Rasulullah? Apakah pelepah kurma ini manfaat untuk ahli kubur? Apa kata Rasul? Iya. Manfaatnya apa ya Rasul? Pelepah kurma ini selama daunnya basah dia berzikir, maka zikirnya manfaat bagi ahli kubur. Kalau dalam rahmat ditambah rahmatnya, kalau ahli kubur sedang disiksa akan dikurangi siksanya. Pelepah kurma saja, daun kurma saja, daun kamboja saja yang masih basah ditancap di kubur, manfaat bagi ahli kubur dengan zikir yang dibaca. Atuh apalagi manusia. Gitu. Pak Haji, saya suka jarah kubur, kata si Mas. Tapi kalau saya jarah bawa bunga 7 rupa. Ya, terus Mas, saya taburin atas kuburan. Buru-buru taburin. Itu bagaimana? Selama daun itu masih basah, dia bertasbih kepada Allah, tasbihnya manfaat buat ahli kubur. Buka dong Wahabi, ente ngomong gak nyampe, ente ngomong gak ada arti, sampean ngomong gak ada artinya tuh ziarah kubur. Ternyata Rasul dengan menancapkan pelepah korma, pelepah yang bertasbih, manfaat bagi ahli kubur. Apalagi kita saudaranya, anaknya, keluarganya duduk di depan kubur, bukan menyembah kubur, bukan minta kepada kubur, bertasbih, yakin ahli kubur bahagia insya